Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu-Ibu semua. Pagi, Mbak. Ya, sebelumnya perkenalkan kembali ya. Siapa tahu lupa kemarin tidak bertemu, jadi perkenalkan nama saya Prawatrina. Sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, bahwasanya sekarang itu saya di sini bersama perawat Gina yang akan memberikan pendidikan kesehatan tentang mobilisasi dini pada fraktur, khususnya fraktur femur ya, yang bertujuan untuk meningkatkan sirkulasi darah yang akan memicu penurunan nyeri dan penyembuhan luka lebih cepat. Jadi di sini saya untuk memaparkan materi kurang lebih saya membutuhkan waktu 20-30 menit. Apakah bersedia? Bersedia, Mbak. Bersedia, Mbak. Baik, terima kasih kepada Ibu-Ibu yang sudah mau meluangkan waktunya untuk penyuluhan pada hari ini. Baiklah, selanjutnya saya akan memberikan penyuluhan tentang pendidikan kesehatan mobilisasi dini pada fraktur femur. Di sini nanti kita akan menggunakan media video untuk menjelasannya agar supaya lebih jelas. Sebelum kita ke materi, apakah Ibu dan Mbak-Mbak sekalian ini sudah mengetahui apa itu mobilisasi dini? Kalau saya belum, Mbak. Saya juga belum, Mbak. Baik, belum ya. Jadi kita bisa untuk bahas sekarang. Baik, kita bisa share screen kan materinya? Baik, sudah terlihat ya. Di sini udah mobilisasi dini pasca operasi fraktur di ruang Bougainville, Rumah Sakit Tingkat 2, Dr. Supron, Malang. Oke, untuk next saja. Topik yang akan kita bahas itu ada 7 topik. Yang pertama, definisi dari mobilisasi dini, tujuan, manfaat, tahapan, kerugian, rentang gerak, dan juga faktor yang mempengaruhi mobilisasi dini. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang definisi, pengertian mobilisasi dini terlebih dahulu ya. Nah, apa itu mobilisasi pasca bedah? Mobilisasi dini itu suatu upaya untuk mempertahankan fungsi fisiologis dimulai ketika aktivitas yang dilakukan pasien pos pembedahan. Setelah pembedahan, dari latihan ringan di atas tempat tidur, contohnya latihan pernafasan, latihan batuk efektif, dan juga menggerakkan tungkai, sampai pasien itu bisa turun dari tempat tidur, seperti berjalan ke kamar mandi, berjalan keluar, untuk mempertahankan kemandirian gitu. Selanjutnya ke tujuan mobilisasi. Jadi tujuan mobilisasi dini itu ada banyak ya. Yang pertama, mencegah kekakuan otot dan sendi. Jadi karena kalau kita tidak bergerak, tidak ada pergerakan sedikit pun di badan, itu tuh akan terasa kaku dan sendi. Terasa kaku di otot dan sendi, maksud saya seperti itu. Oke, selanjutnya tujuannya itu memperlancar peredaran darah, memperlancar BAB-BAK, lalu memperbaiki kerja fisiologis organ-organ vital, sehingga mempercepat penyembuhan luka, mempercepat proses penutupan jahitan pasca operasi juga, dan juga membantu pernafasan itu menjadi lebih baik. Next, itu kita membahas tentang manfaat dari mobilisasi dini. Nah, mobilisasi itu dapat mencegah kekakuan otot dan sendi. Tadi sudah disinggung di tujuan, sehingga dapat mengurangi nyeri. Lalu menjamin kelancaran peredaran darah, mengembalikan kerja fisiologis organ-organ vital yang pada akhirnya akan mempercepat penyembuhan luka bekas operasi, dan juga meningkatkan sirkulasi darah yang akan memicu penurunan nyeri dan penyembuhan luka lebih cepat. Oke. Selanjutnya, yaitu kerugian bila tidak melakukan mobilisasi. Kerugiannya itu penyembuhan luka menjadi lama. Selain itu menambah rasa sakit, badan menjadi pegal dan juga kaku,
kulit itu menjadi lecet dan luka. Nah, ini bisa diartikan sebagai resiko dekubitus itu karena benar-benar pasien itu tidak melakukan pergerakan dan selalu berbaring di tempat tidur gitu, bisa menyebabkan itu. Lalu juga memperlama perawatan di rumah sakit. Nah, memperlama perawatan di rumah sakit itu kan juga menimbulkan berbagai macam permasalahan ya, seperti pasien merasa kenapa tidak sembuh-sembuh, lalu biaya juga semakin mahal, seperti itu. Next, setelah kerugian kita akan membahas tentang rentang gerak dalam mobilisasi. Nah, itu ada tiga ya, rentang gerak dalam mobilisasi itu ada tiga, yaitu rentang gerak pasif, aktif, dan juga fungsional. Yang pasif itu berguna untuk mencegah kelenturan otot-otot dan persendian. Menjaga kelenturan otot-otot dan persendian. Misalnya, ketika perawat itu mencontohkan mengangkat tangan dan menggerakkan kaki pasien. Selanjutnya, rentang gerak aktif. Nah, hal ini itu untuk melatih kelenturan dan kekuatan otot, serta sendi dengan cara menggunakan otot-otot secara aktif. Misalnya ketika pasien berbaring itu menggerakkan kakinya, seperti itu. Dan rentang gerak fungsional, itu untuk memperkuat otot-otot dan sendi dengan melakukan aktivitas yang diperlukan. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi mobilisasi. Faktor yang mempengaruhi mobilisasi itu ada gaya hidup, kebudayaan, tingkat energi, dan juga usia. Next. Tahapan mobilisasi dini post-fraktur ya, yang ini ada tahapan pertama, yaitu tahap setelah 6 jam setelah operasi ya, pasien itu tirah baring terlebih dahulu. Mobilisasi yang dilakukan itu hanya mobilisasi pasif. Gerak pasif itu menggerakkan lengan tangan, menggerakkan ujung jari kaki, dan memutar pergelangan kaki. Selanjutnya yaitu tahap kedua. Tahap kedua itu di 6-10 jam pasca operasi. Nah, pasien ini harus sudah bisa untuk bahasa Jawanya mika-miki ya. Jadi bisa untuk miring kanan dan juga miring kiri gitu. Selanjutnya ke tahap ketiga. Nah, di tahap ketiga ini setelah 24 jam setelah operasi. Jadi pasien itu dianjurkan supaya duduk. Nah, untuk di tahap keempat itu ada tahap ini merupakan tahap terakhir ya. Jadi setelah duduk pasien itu diwajibkan untuk bisa berjalan seperti itu. Nah, ini ada video tentang tahapan mobilisasi pada pasien. Bisa disaksikan terlebih dahulu ya. Baik, Mbak. Dengan Mbak siapa? Saya cek dalam tangannya dulu ya. Oh iya, Mbak Nadia. Perkenalkan Mbak Nadia, saya Gina Sophia Bombay, mahasiswa dari Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Tujuan saya ke sini, saya akan melakukan mobilisasi dini pasca operasi. Ya baik, jadi apakah ada yang ditanyakan? Apakah Mbak bersedia? Ya. Jadi langkah pertama, mobilisasi dini 0 sampai 6 jam pertama setelah operasi. Latihan nafas dalam. Tarik nafas dalam melalui hidung, menghembuskan lewat mulut, lakukan sebanyak 3 kali. Langkah kedua, lakukan batuk efektif. Tarik nafas panjang melalui hidung, hembuskan perlahan dengan dibatukan dan diulangi sebanyak 3 kali. Langkah ketiga, latihan gerak sendi bagian tangan. Putar bagian tangan, regangkan dan rapatkan jari-jari. Gerakan menjauhkan dan mendekatkan lengan ke arah tubuh. Gerakan lengan ke atas dan ke bawah. Latihan gerak sendi bagian kaki. Langkah pertama, gerakan kedua telapak kaki ke atas dan ke bawah.
Gerakan kaki ke samping kanan dan samping kiri. Lakukan hal yang sama kecuali pada area yang dioperasi. Langkah ketiga, gerakan kedua ujung kaki ke atas dan ke bawah. Langkah keempat, gerakan menekuk lutut dan meluruskan kaki. Mobilisasi dini 6-10 jam pos operasi. Tekuk lutut pasien, miringkan badan ke kanan selama 2 jam. Terlentang selama 2 jam. Miringkan badan ke kiri selama 2 jam. Mobilisasi dini 10-24 jam pos operasi. Tinggikan posisi kepala sekitar 15-90 derajat. Apakah merasa nyaman, Bu? Apakah ada mual? Jika pasien mengalami nyeri bertambah, pusing, keringat dingin, mual, kembalikan ke posisi semula. Lakukan tahap ini selama sekitar 15 menit atau lebih jika pasien ingin. Langkah selanjutnya, posisikan pasien duduk tanpa sandaran, pegangan di sisi tempat tidur. Apakah ada keluhan nyeri, Bu? Ibu? Mobilisasi dini hari kedua sampai hari ketiga operasi. Langkah pertama, berlatih duduk di tepi tempat tidur dengan kaki digoyang-goyangkan atau digerak-gerakan. Apakah ada keluhan, Bu? Langkah selanjutnya, latihan berdiri dan berjalan 3-5 langkah ke kiri dan ke kanan. Baik, seperti itu ya video tentang mobilisasi dini. Itu tadi sudah dijelaskan beberapa gerakan, tahap-tahap tadi sudah disinggung di materi. Jadi saya harap sepertinya itu sangat jelas gitu. Baiklah, itu presentasi dari saya. Itu merupakan materi yang saya paparkan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya izin bertanya Mbak terkait materi mobilisasinya. Apakah selain dengan mobilisasi dini itu, faktor makanan itu mempengaruhi kesembuhan patah tulang itu sendiri setelah dilakukan tindakan operasi? Oh iya, tentu betul Mbak, karena setelah operasi itu kan biasanya diberikan pendidikan kesehatan lagi oleh perawatnya setelah operasi. Nanti ini Ibu makan makanan yang tinggi protein ya, seperti ikan gabus contohnya, terus putih telur kayak gitu. Nah, itu tuh makanan yang mengandung tinggi protein itu apalagi untuk tulang ya, ini tinggi protein dan juga tinggi kalsium. Itu sangat penting untuk dikonsumsi karena itu dapat membantu menyusun otot, tulang, kulit hingga organ dalam. Nah, jadi supaya lebih cepat juga pemulihan luka pasca operasinya seperti itu. Sudah bisa diterima ya, Bu ya? Bisa Mbak. Makasih ya. Iya. Baik, karena Ibu dan Mbak sudah bertanya, sekarang saya ingin bertanya kepada Ibu dan Mbak mengenai apa yang sudah kita bahas tadi. Apa itu mobilisasi dini? Mobilisasi dini adalah tahapan kegiatan yang dilakukan segera pada pasien pasca operasi. Dimulai dari bangun, duduk, dan sampai turun dari tempat tidur. Dan mulai berjalan dengan bantuan alat sesuai dengan kondisi pasien. Baik, Ibu. Sekarang saya akan bertanya lagi mengenai apa tujuan dan manfaat dari mobilisasi dini.
Baik, saya akan mencoba menjawab setelah dari materi yang dijelaskan tadi. Untuk tujuan dan manfaatnya itu sendiri yaitu meningkatkan sirkulasi darah yang memicu seperti penurunan nyeri itu sendiri, dan juga untuk mempercepat penyembuhan lukanya, seperti itu. Bagus sekali, Ibu. Saya bertanya lagi, Bu, apa kerugian bila tidak melakukan mobilisasi dini? Baik, Mbak. Kerugiannya yaitu penyembuhan luka menjadi lama, setelah itu menambah rasa sakit, dan badan menjadi pegal serta kaku. Bagus sekali, Bu. Nah, selanjutnya bagaimana rentang gerak dalam mobilisasi dini? Saya mencoba menjawab ya, Mbak. Setelah saya melihat materi yang dipresentasikan tadi, rentang geraknya itu ada 3, yaitu yang pertama rentang gerak aktif, lalu rentang gerak pasif, dan juga fungsional. Nah, untuk rentang gerak aktif itu dengan cara melatih kelenturan dan juga kekuatan otot sendi dengan cara menggunakan seperti otot-ototnya secara aktif. Nah, contohnya itu seperti ketika pasien berbaring lalu menggerakkan kakinya. Lalu untuk gerak pasif itu sendiri yaitu untuk menjaga kelenturan otot dan persendian dengan menggerakkan otot orang lain secara pasif. Misalnya contohnya perawat yang menggerakkan dan mengangkat tangan pasien yang sedang dalam posisi pasien itu mungkin koma atau tidak bisa menggerakkan secara aktif. Nah, selanjutnya yaitu rentang gerak fungsional. Nah, untuk rentang gerak fungsional ini sendiri yaitu untuk memperkuat otot-otot dan sendi dengan melakukan aktivitas yang diperlukan. Seperti itu, Mbak, kalau jawaban dari saya. Iya, baik, Bu. Bagus sekali. Satu lagi pertanyaan terakhir ya, Bu. Faktor-faktor yang mempengaruhi mobilisasi dini itu apa saja, Bu? Untuk faktor-faktor mobilisasi dini yaitu yang pertama itu gaya hidup, yang kedua kebudayaan, dan yang ketiga usia, dan untuk yang terakhir adalah tingkat energi. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih sekali, Bu. Saya senang sekali karena pemaparan materi dari saya itu diserap baik oleh ibu-ibu dan mbaknya ini semua. Dari evaluasi juga kita bisa lihat tadi semua pertanyaan yang disampaikan oleh perawat Gina bisa dijawab oleh ibu-ibu sekalian. Saya senang sekali karena penyuluhan kali ini benar-benar diperhatikan. Semoga sangat bermanfaat dan juga untuk kesembuhan ibu-ibu sekalian. Semoga cepat untuk pulih ya. Baiklah, apakah penyuluhan kali ini bisa kita cukupkan sampai di sini? Saya izin bertanya, Mbak. Apakah nanti kita dapat materi sesuai dengan yang sudah Mbak jelaskan tadi? Soalnya kan itu bisa untuk kita pelajari ulang seperti itu. Oh baik, ya nanti di akhir sesi kita akan berikan materinya karena kita melalui media Zoom ya, seperti ini kita akan berikan dalam bentuk link ya nanti agar bisa di-share dan dipelajari dan diulang. Semoga bisa untuk diulang kembali sehingga bisa diaplikasikan dan supaya bisa membantu pemulihan seperti itu. Baik, terima kasih banyak Mbak atas waktunya dan penjelasannya. Ya, baik, terima kasih ya kepada ibu-ibu sekalian telah meluangkan waktu dan telah sangat-sangat serius dan menyerap penyuluhan kali ini. Jadi saya terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata. Semoga pada pertemuan kali ini bisa kita serap yang baik-baik, yang positif, yang negatif kita bisa lupakan saja ya. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Bila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.